Terbongkar ya bapak-bapak ibu-ibu, mantan Muhibin ini belak-belakan ya. Sadarkan semua masyarakat tentang oknum-oknum Habib yang tak berakhlak. Oke, jadi seperti apa? Nanti kita lihat ya. Dan juga nanti ada Kiai Haji Said Akil Siraj khutbah Jum'ah membahas oknum yang tidak pantas, akhlaknya yang suka kuar-kuar, tebar provokasi. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita ke videonya, simak sampai akhir. Dakwahnya ngaco, ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimabluhkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Lantas bagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka? Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keimanan di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah seenak dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita manut. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan Muhibinnya. Muhibin itu orang kita, saudara kita. Itulah taktik gelandang adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Ba'alawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka, kita diadu domba. Dan sekarang Ba'alawi mengadu domba kita dengan Muhibin supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Ba'alawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita, karena sudah jelas nasabnya tidak sampai ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kita harus maksimalkan KWILS ini, harus maksimalkan. Jadi kalau saya sih berbicaranya begini, ketika di grup itu kan hanya kita saja berbicara di situ. Sekarang harus kita masif bagaimana Ustadz berbicara kepada majelis taklimnya, kepada jamaahnya, jelaskan bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang jangan panggil Habib kepada mereka Ustadz, atau kalau dia nggak bisa ngaji, panggil namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu? Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga sebagai tuan rumah yang punya otoritas maksimal di negara ini, mereka balas dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada Kiai Iman, gak ada yang memanggil Kiai Iman, si Iman. Kita si Rizik, si aja udah, si Bahat Demit saja ngomong. Ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai tuan rumah? Setuju nggak begitu? Setuju. Wujud seperti itu. Gak usah manggil Habib Rizik, Habib Bahat. Gak usah. Si Rizik, si apabila disebutnya Imam Unyil atau Imam Imam Jumbo, udah gitu aja. Ngapain dipanggil-panggil hormat? Dia saja tidak menghormati kita sebagai tuan rumah. Kita balikin kepada mereka. Nggak usah dari sekarang panggil Habib, nggak usah. Bila perlu Kabib itu kebalik nantinya. Dan Buya sekarang nanti bisa kecungkang dia menjadi orang yang terhina. Amin. Tidak perlu PW ini, LS ini mereka usir ke negaranya, ke Yaman,
yang notabene Yaman adalah negara yang paling miskin di dunia. Biar mereka di sana tidak makan, tidak minum, mereka di sana bisa kelaparan. Jangan sampai seperti di sini, enak-enak saja nggak kerja, nggak apa, jadi juragan, minta uang ke sono, minta kambing ke sana, minta segala macam kepada warga negara kita yang kerja keras. Mereka yang mendapatkan kenikmatannya. Ini luar biasa. Ini harus disudahi oleh PWI LSI. Harus disudahi oleh kita semuanya. Siap menyudahi itu? Ya. Kita harus masih menyampaikan kepada jamaah kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita bahwa Alawi adalah bukan durian Rasul. Mereka adalah penjajah negara kita. Mereka adalah lumbang negara kita. Bila perlu usir kita semuanya ke Yaman. Setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turun siapa. Dibutuhkan kelompok yang betul-betul mengawal moral bangsa, baik dari ulama Islam maupun dari para agamawan agama-agama yang lain. Al-Quran jelas sekali. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Kamu jangan mencaci maki non muslim. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jelas sekali Quran itu. Karena masing-masing kelompok umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Tidak boleh kita saling mencaci maki, harus kita hormati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghina orang yang tidak menyembah Allah. Bapak sekalian, kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme hingga kini masih seringkali memanfaatkan rumah-rumah ibadah, majelis-majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintahan BUMN yang masih terlalu longgar untuk menjadi wahana persemaian ideologi dan penyebarluasan gagasan kekerasan dan anti moderasi agama. Karena di Jakarta itu sholat Jumat sangat banyak, stok khotib kurang. Asal mulanya tuh. Jadi khutbah khotib seadanya. Masjid banyak, kantor-kantor Jumatan, masjid-masjid di masyarakat sangat banyak. Yang mampu khutbah kekurangan. Jadi stok khotib yang kurang. Akhirnya seadanya khotib, asal bisa ngomong. Maka naiklah ke panggung-panggung khutbah Jumat orang-orang yang tidak layak, tidak pantas menyampaikan dakwah Islam dengan sebenarnya. Dalam khutbah mencaci maki, tidak sah itu khutbahnya. Kau betul. Sis, laporkan. Ini gua nggak ngerokok malam ini, serius nih. Serius gua. Ini udah berbulan-bulan, hampir setahun, kagak ada penyelesaian. Cuman bacot. Saya menantang Kiai Imad. Beliau sudah mengatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus kepada Rasulullah. Ya kan? Cuman begitu saja. Lapor polisi. Jangan biarkan nasab palsu gentayangan di negeri ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Berani nggak? Biar ini nggak akan jadi kisruh di tengah-tengah masyarakat. Malah ini sudah lari kemana-mana, ke rasis, kemana-mana. Awalnya masih saya hormati sebagai tesis ilmiah. Walaupun nggak jelas juga sih. Wah, berani nggak lapor? Berani tidak lapor? Berani tidak lapor? Berani tidak lapor? Bukan kesana kesini, masih dalam koridor masalah tesis Kiai Imad. Berani tidak lapor? Hah? Gak usah kerasa gerusuk. Kita kalau sudah berani mengeluarkan statement, ya, sudah berani mengeluarkan statement bahkan menghukumi, oh itu palsu, tidak tersambung kepada Nabi. Ada konsekuensinya. Bukan koar-koar usir imigran Yaman, usir habaib, bukan itu konsekuensi.
kepada masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kesalahan. Harus laporkan. Yang kedua, orang-orang yang ngaku di belakang Kiai Imat itu sebagai cucu Nabi. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Woi, berani nggak tes DNA, Mat? Berani nggak? Jangan keluar-keluar doang. Tuku Muda Kori, si Abbas Buntet, si Pakih, siapa lagi? Si Fuad, siapa lagi tuh kemarin? Si Isak. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Berani nggak tes DNA? Hah? Yang 50 orang gimana? 50 orang mau tes DNA ke tempat si Fuad gitu. Yang mau ngetes itu yang si Sugeng itu. Harus diperjelas dan dipertegas. Ngaku-ngaku pribumi. Dan yang ketiga, berani nggak datangi Robitoh? Kan katanya pribumi. Robitoh itu hanya organisasi imigran. Tentunya mereka tidak banyak. Tesis Kiai Imat katanya didukung oleh pribumi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berani nggak datangi Robitoh? Bubarkan mereka. Hah? Poar-poar kalian. Berani nggak? Ini sudah masuk halu, saudara. Komplotan yang ngaku sebagai pendukung tesis Kiai Imat halu. Semua. Sudah kemana-mana. Nah, jadi saya sudah 7 bulan nyusup dalam komplotan ini. Nah, sesuai dengan klarifikasi si Fuad. Betul, saya nyusup. Kami penyusup. Saya pribadi penyusup. Berani dari bulan yang lalu sampai sekarang belum ada yang Robitoh ku tengok. Koar-koar cuman berani di medsos, belakang layar. Katanya pejuang Nusantara, mewakili Nusantara, mewakili pribumi, pri ini, pri itu. Prihatin kami melihat kalian. Berani nggak lapor? Kan sudah jelas itu. Kata si Imat, habaib itu nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Berarti mereka menipu dong selama ini. Berani nggak? Laporin. Buktikan, saya tantang Kiai Imat, saya tantang nih. Jangan koar-koar sana sini. Makin lama saya lihat ini makin berpotensi untuk terjadi konflik sesama bangsa Indonesia. Kalau berani ngomong gitu di publik, laporkan, sikat, kita dukung. Lapor juga ke Kementerian Agama. Apalagi Kiai Imat ini punya peran, ya, di MUI, bagian apa? MUI Banten, bagian fatwa. Nah, coba dong. Jangan biarkan nasab-nasab palsu berkeliaran. Kan begitu judulnya. Saya mau lihat. Ini banyak sekali udah kemana-mana. Udah imigran Yaman. Gini, gitu. Ini jadi kisruh di tengah masyarakat makin lama, saudara. TJ itu berani nggak? Gua pendukung habaib. Dan juga pendukung Wali Songo yang asli. Bukan yang KW. Bukan yang ngaku-ngaku kayak si Buntet. Ngaku-ngaku kayak siapa, itu semua gerombolan mereka tuh. Tes DNA dulu. Munculkan di publik. Baru kami percaya. Seperti kalian ngomong ke Bang Alawi kayak mana? Berlaku juga buat kalian. Ini ke orang lain berlaku begini, syarat begitu. Ke kalian kagak ada. Ya, udah muak kami sebagai masyarakat Indonesia melihat perilaku kalian, tingkah kalian. Gua masuk pelan-pelan. Apa tujuan mereka ini? Cuan semua, cuan. Memalsukan nasab orang lain supaya kita dianggap asli. Belajar dari mana kalian? Kalau memang mereka yakin bahwa nasab Bang Alawi itu palsu, dari kemarin sudah lapor polisi. Kita ketemu maling, ketemu begal, ketemu perampok. Masa kita biarkan? Apalagi ini rumah kita, katanya kan gitu. Kita pribumi, ini rumah kita, mereka pendatang, mereka imigran, mereka merampok, mereka menipu, mereka membodohi, tapi nggak berani lapor. Mereka membelokkan sejarah kita, mereka membegal kuburan datuk kita. Kok dibiarkan? Cuman buat konten doang. Mana main? Lapor. Kalau memang kalian jujur. Laskar Bim Salabim yang dipimpin oleh si Abbas. Rame-rame datang Robitoh tuh, bawa data ke Robitoh, tunjukkan. Kan kalian pribumi, datangi dong. Siapa yang jadi begal, siapa yang jadi markas, kata kalian markas penyamun ini itu, datang. Kan kalian yang punya tanah, Habib cuma numpang. Semua kalian kumpul, semua pasukan Nusantara kalian datang. Kan begitu kalau mencari kebenaran. Tapi kalau mencari ketenaran, pingin dipuji-puji, ini gua sebagai penyusup nih, gua bicara nih. Berani? Kagak. Katanya pribumi, pejuang sejati, cucu Wali Songo, cucu pejuang, cucu pahlawan. Mental kalian dari awal sudah teruji. Satu-satu gua udah susupi kalian. Ketika ada info untuk fitnah Habib, nih data. Termasuk ke gua ada data. Gua tanya, siapa yang tanggung jawab? Semua nggak ada. Timak kalian semua. Sudah ku ingatkan dari awal, hati-hati. Jangan sampai kalian kurungkatkan. Ini data TJ, hajar Habib TJ. Gua nggak mau. Ini data asli, ini fix. Mana? Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Makanya gua nggak pernah pakai data mereka. Dobol kabeh. Katanya paling pinter, paling pribumi, paling ini. Penyusup datang nggak tahu mereka. Hari ini teriak-teriak, TJ udah jadi Habib, TJ udah memihak ke Habib. Dari awal gua memihak ke Habib. Ingat video gua membela Robitoh di awal. Habis itu kenapa gua caci maki tiba-tiba tanpa alasan? Supaya gua bisa masuk dalam komplotan kalian. Supaya gua tahu nomor-nomor kalian satu persatu. Supaya gua tahu gimana beraninya kalian. Ini orangnya nih. Ini orang. Masih ingat kalian?
Intelijen hitam, gue bilang. Intelijen bibir hitam, intelijen bibir hitam, intelijen bibir hitam. Gue ingatkan kalian. Nggak sadar kalian? Aduh, model otak apem semua kalian. Ketika ada Habib kasus mesum, rame-rame. Nah, di antara kalian coba siapa yang nggak mesum? Hah? Tunggu ntar. Gue sikat juga satu-satu. Ini masih gue pancing. Ayo masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi sebuah video ya, yang mana yang pertama ada seorang masyarakat ya yang katanya mantan muhibin ya. Beliau menyatakan seperti itu, katanya ya kita beberapa ratus tahun udah dibodohi, seperti itu kata beliau ya. Katanya nggak usah dipanggil Habib kalau misalnya akhlaknya masih kurang baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tadi juga beliau mengingatkan Habib Rizik dan Habib Bahar ya. Nah, menurut bapak-bapak, ibu gimana tanggapannya? Silahkan komentar ya. Ada juga kayak Haji Said Akil Siraj ya, sedang khutbah Jum'ah membahas masalah itu, masalah nasab, masalah ceramah nggak boleh provokasi, seperti itu ya. Intinya mau Habib mau siapa jangan provokasi, nggak boleh ya, menurut Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan tadi juga ada Andi TJ menantang Kiai Imad ya, tantangan terbuka untuk Kiai Imad kepada TJ ya yang nantang ya. Beliau menyatakan bahwa kalau emang itu tesis, silahkan gugat di Robitoh Alawiyah, laporkan jika Mbak Alawi katanya berbohong ya, tapi kenyataannya Kiai Imad malah kabur-kaburan. Fakta ya teman-teman, itu menurut TJ. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu panjang umur, amin. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.